sekaligus akan ada penyampaian sosialisasi terkait sampah rumah waktu tempat usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 29.000 saldo saat ini karena di bulan puasa kita nggak ada penarikan. Kita baru penarikan 2 bulan. Ya 2 bulan. Nanti untuk iuran RT itu secara otomatis diambil dari rumah kosong tadi. Jadi nggak ada lagi iuran RT ya. Tapi secara otomatis yang dari iuran sampah kontribusi lebih ke kontribusi rumah kosong. Itu bukan iuran apa namanya itu saya lupa juga. Bikin programnya nanti diketahui oleh dua. Ya. Jadi ini poin-poin yang saat ini kita sepakati nanti akan kita rangkum, nanti kita sebarkan ke warga yang tidak hadir, nanti juga akan diketahui oleh kepala desa. Ya, nanti diketahui itu. Jadi kenapa tadi saya kenakan urus ya. Jadi karena kita menarik dari rumah kosong, jadi itu kita punya kewajiban untuk mengurus atau membersihkan rumah-rumah tersebut. Itu kemarin kita sempat bahas juga apa sih yang harus kita lakukan ketika kita melaksanakan menerapkan aturan-aturan ini atau menerapkan iuran-iuran ini. Jadi sempat kami bahas juga. Terus yang untuk bak sampah kemarin, sementara untuk yang tidak ada tong biru itu yang kemarin sebenarnya gini, saya kasih gambaran dulu ya. Tong itu sengaja saya adain supaya begini. Tong itu saya beli di lapak itu harganya 30.000 karena ini untuk mendukung kegiatan program ini, makanya saya hanya minta 10.000 untuk biaya angkutnya. Jadi saya ngambil di Cikupa tong itu, saya minta 10.000 itu untuk biaya angkut segala macam. Memang ada beberapa yang beli, itu tinggal berapa ya, tinggal 6 tong lagi. Itu terkait tong ya, jadi kita bukan bisnis tapi untuk melancarkan program ini. Nah, kenapa saya menawarkan itu? Dalam jangka waktu 1 minggu ini kan lama. Kalau mungkin pakai plastik, pakai karung, takut berantakan kucing, berantakan lagi gitu kan. Nah itu takut menimbulkan bau. Nah itu kenapa kita tawarkan yang tertutup. Itu mengantisipasi itu. Terus terkait pengangkutan sampah, volume sampah kemarin itu kita keliling satu perumahan itu, alhamdulillah masih kosong. Untuk volume sampah yang diangkut kemarin masih kosong karena mungkin baru beberapa hari ya kita informasikan bahwa ada pengangkutan. Kita udah komitmen dengan petugas, bila mana volume sampah 1 hari itu tidak terangkut semua, dia akan kembali di hari berikutnya. Jadi misalnya baru belakang volume sampah penuh, besok dia harus kembali menarik lagi. Itu udah komitmen. Jadi dalam gimana caranya 1 hari atau mungkin ngangkut lagi, sorenya ngangkut lagi. Jadi untuk masalah sampah, cuman yang belum kita komit dengan dia ini bagaimana ke depan itu bisa dijalankan 1 minggu 2 kali. Nah ini mungkin perlu negosiasi lagi, gitu kan? Karena kita tidak tahu ke depan volume sampah lebih besar lagi, gitu kan? Nah, itu kita akan sampaikan lagi kalau ada kendala-kendala seperti itu. Gitu kan? Jadi nanti akan saya koordinasi dengan pemilik rumah. Pemilik rumah nanti mungkin di situ teknisnya uang sewanya dinaikin. Jadi kita nanti tagihnya ke yang punya rumah. Tadinya 100.000 jadi 120 gitu. Kita ngambilnya dari itu.
Makanya ada beberapa yang mungkin nanti di kemudian hari saya ketemu dengan itu, mungkin itu teknis saya. Gitu. Mudah-mudahan semuanya bisa dilaksanakan tanpa harus kita berikan sanksi seperti itu. Terus saya juga akan berkoordinasi dengan kalau sudah tidak bisa dengan cara-cara yang di atas, mungkin saya akan berkoordinasi dengan Binamas, Babinsa, Kepala Desa, Camat. Mungkin mereka itu akan turun. Mereka akan turun untuk ini ketuanya sebenarnya ada yang lebih bagus mungkin ya. Cuman ya karena Sesi ketiga barangkali Bapak di mau melakukan sesi tanya jawab, silakan. Saya mau bertanya Pak terkait cuman waktu yang bisa. Cuman kalau lihat begini sih saya nggak seperti itu, karena berani memulainya. Cuma terus ini bendera kita kan diam setelah ini. Mungkin dari awalnya juga ngambil, tapi tangannya suka pundung. Nah saya ini ingin menghilangkan nama suka pundung, kayak yang tersandung karena terhina. Ya, yang saya herankan itu orang itu malah bangga. Dibilang suka pundung ketawa. Padahal di Google Maps ada. Harusnya kalau ada orang luar yang bilang suka pundung, kita omong ngapain suka pundung. Kita punya nama khusus sama sendiri. Jadi mereka, jadi malah terus ini dibilang. Waktu saya tinggal di depan, saya pernah didatangi di sini di depan. Ya, katanya 6 bulan juga. Ya, motor beat. Nah, dia nanya-nanya ke belakang. Namanya bener saya, Bapak Indra. Wajar aja kalau orang belakang itu Bapak Indra di depan, namanya Indra. Dan anak saya Indra, wajar kalau manggil saya Bapak Indra. Betul kan? Tiba-tiba itu sudah setor 6 bulan. Tunjukin lah ke saya, oh Bapak udah pindah di sini. Di mana-mana motor beatnya yang putih. Siapa yang utang motor? Gitu ya. Kayak yang kayak jatuh lagi namanya, terus anak saya dua-duanya namanya itu Indra Bayu. Sama saya bener, kok bisa punya KTP Indra Bayu? Anak saya aja balik SM kelas 1, Bayu juga masih SMP. jadi salah alamat ya. Bukan salah alamat, ada yang namanya Indra Bayu, KTP-nya di sini, rumah kosong yang dekat ini nih gang ini. Berarti dia punya KTP pakai alamat rumah kosong. Yang nggak setor dan ambillah leasing ke situ, nanya-nanya lah Bapak Indra, nyampe lah ke saya, benar ya? Saya motor, yang kaget, yang malu, yang kesel, ya tiba-tiba dicari motor beat, ya namanya ini makanya tersebut berarti kan ada prosedur yang nggak benar, ya. Yang keduanya ada yang lagi apa lah utang, ya alamatnya di tempat Polres Madian itu yang berapa foto punya Bapak ya. Itu namanya Siti siapa gitu ya, alamatnya itu berarti dia punya KTP alamat itu ya. Nah, makanya itu sebagai masukan buat Bapak yang kayak tadi, orang yang di sini tinggal di sini KTP-nya bukan sini berapa orang ya, yang tinggal di sini KTP-nya di sini berapa orang, bukannya tidak boleh yang kayak gituan. Atau yang KTP-nya di sini tinggalnya di Jakarta berapa orang. Nah, itu pendaftaran Bapak. Ya, kayak di keluarga saya juga bingung, tiba-tiba dimaki-maki oleh Saya jawab ya, saya jawab. ya, itu masih kayak Bapak supaya kayak dirinya tidak terjadi lagi. Ya. Yang penting kalau positif ya, kalau negatif misalnya tiba-tiba kayak hotel Marriott sembuh, apa tiba-tiba KTP-nya di sini kan berarti juga. Baik, Itu masukan saya. Baik, terima kasih Pak Dani masukannya. Terkait hal-hal administrasi ya, kita kemarin kan sudah jalan. Kenapa kita waktu itu mengulang kembali untuk mengumpulkan KTP dan KK? Nah itu salah satu tujuan kami, mendata kembali siapa-siapa sih yang tinggal di sini. Itu udah dalam program kami, cuman belum selesai
fungsinya kemarin itu apa sih, minta KTP lagi, gitu, dapat bantuan enggak, gitu ya. Ya kan? Ya. Maksudnya gini ya Pak ya. Ya, paham Pak Jadi. Klarisin dulu Pak, klarisin dulu. Ya. Maksudnya gini Pak, Ah. mungkin anak tersebut yang melanggar PRT, Ya, paham. misalnya surat pengantar tanpa PRT, Ya. dilayani atau langsung ke kecamatan dilayani, harusnya kan ditolak ada pengantar Ya. PRT. Nah ini Pak kita dijelaskan. Enggak saya ikutin memang. Undangannya ojek itu. Tidak ada. Saya tanggapi dulu ya. Ya. Terima kasih Bapak Dani. Alhamdulillah sebelum kami mengambil keputusan itu sudah kami pikirkan juga. Pertama terkait data rumah kosong. Data rumah kosong sudah kami pegang. Tinggal kami melacak siapa-siapa yang pemiliknya. Saya pun sudah koordinasi dengan pertama penanggung jawab rumah yang tidak dihuni atau yang kosong tersebut. Terus kedua, saya juga berkoordinasi dengan developer, terutama diwakili Pak Safar terkait rumah-rumah kosong. Insya Allah ke depan saya akan berusaha mengejarnya. Kemarin pada tanggal itu langsung saya secar iuran wajib dibayar. Langsung disetor 80.000, 4 rumah sekaligus. Ditambah saya terus Oji itu jadi berapa rumah tuh? 1, 2, 3, 4, 8 rumah. Lebih ya, 12. Supaya kita jadi saya memegang amanah ini bukan semata-mata untuk berani. Saya duduk di kita semua berperan berbuat untuk kemaslahatan masyarakat. Dengan majunya tempat kita pasti ada tinggal berangkat. Nah, ini mungkin kita juga harus harus punya imbal balik ke mereka. Jangan sampai juga yang mereka mau bayar sampah kontinu, terus begitu dia datang kemari tempatnya tak ruginya berapa. Paling nggak kita juga punya punya niat baik untuk kita bersihkan gitu. Sehingga pas saya bayar tapi memang tanah saya di dalam, saya punya itu. Lalu juga rumah yang kita nggak tahu siapa yang punya, itu kita pakai Pak ya. Pokoknya kita pakai untuk apa aja lah, karena untuk apapun. Itu kalau bisa juga gimana caranya, biar kita juga enak Pak. Ya, kalau kita nggak tahu ya ini juga nanti tolong di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Program tadi sebetulnya duduk sudah sama rendah, berdiri sudah sama tidak ada yang berbeda. Jadi sebetulnya program ini sudah lama dulu sudah berjalan. Jadi kita boleh katakan mundur kemarin ini kita baru berdiri lagi, maju lagi. Dulu keamanan, tapi kita yang megang rumah beliau-beliau itu, kebersihannya, keamanannya, sampahnya kalau bayarnya sampahnya. Sama kita. Ya bor, duri, ular, itu sampai. Jadi kalau umpamanya mereka itu nanti kita di waktu melaksanakan kebersihan, itu setiap pulau itu 4, 2, 3, 8 sampai 10 itu tidak potong. Jadi supaya orang itu tahu nanti kalau ada nomor apa ini kita tinggal kirim. Oh benar rumah kita dibersih, walaupun ada orang, walaupun ada apa. Tidak dikirim, tidak dikasih makanya itu akan terbayar nanti itu rumahnya nggak bakal dibawa kan. Mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, berapa anak untuk kominya untuk menjaga. Saya sudah 2 kali dipanggil oleh Harmoni.
tentu itu perjuangan saya itu saya dipanggil. Begitu saya panggil dia tanya, benar kita, benar dia juga. Salah kita. Jadi intinya kita satu komando gitu Pak ya? Hah? Jadi intinya kita satu komando aja gitu? Kan siapa yang ada di situ nanti kalau dia nanya, kalau nggak tahu bilangnya nggak tahu udah. Tapi kalau tahu nggak kompak nanti masih duduk yang kemarin ada menunjuk. Ini Pak. Akan si ada, ya ini bukti. Apa membangun itu? Jadi untuk itu solusi yang tadi Bapak belum lihat tong ya, tong sampahnya. Nah itu nanti saya antarkan satu tong nanti. Nanti saya antarkan satu tong. Ya orang kadang-kadang kalau sambil lewat itu parah ya, parahnya jadi berantakan kemana-mana. Nah itu udah ada tong, jadi itu dalam posisi itu Pak. Ya, nanti, nah satu juga saya Ketua DKM saya sampaikan juga untuk musola saya minta kompensasi gratis. Jadi nanti ambil tong di rumah satu dari saya gratis. Ya, Pak Ketua, nanti untuk biaya juga gratis. Saya udah koordinasi dengan petugas juga. Sampah untuk musola nggak ada biaya. Itu ya Pak Ketua ya. Nah, jadi terima kasih Pak Safar terkait batas-batas, terus kuburan, selokan. Nanti lebih lanjut kita akan bahas. Mungkin per 3 bulan nanti kita akan sering-sering seperti ini. Per 3 bulan kita rapat. Saya laporkan juga terkait pembangunan saung di kuburan sudah ya perkiraan 50% sampai 60% ya. Tinggal itu lantai dengan atap. Barangkali yang ada waktu nanti kita keroyok lagi ya. Kita keroyok supaya itu selesai. Terus pagarnya juga sudah untuk pagar pembatas jalan itu ya itu udah dipasang. Itu udah dipasang, udah jadi. Tinggal kita pikirkan pintunya, pintu gerbangnya. Entah nanti mau dibikin kayak gapura atau gimana, atau mungkin pintu buka begini nanti dari besi bisa. Barangkali ada barang-barang bekas yang bisa dimanfaatkan, kita pakai dulu yang ada supaya ketutup. Di gudang ada. Gudang ada? Di gudang apa? Depan tuh ada ya Pak, akses ya Pak ya, Pak Safar. Di gudang tuh ada akses bekas ya kayaknya, cukup buat tahun. Cukup Pak. Ada kan? Jadi alhamdulillah rencana-rencana spontan itu sudah beberapa persen sudah terlaksana. Menghadiri acara dari setiap poin yang sudah dibahas sudah selesai. Mari kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Kemarin kita sempat penebangan pohon ya.